Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat beribadah online bersama. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita masih bisa berkumpul hari ini. Saya bersyukur kita semua saat ini bisa ibadah bersama walaupun kita masih ibadah secara online. Hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada saya satu kata, bersyukur. Karena dalam situasi apapun, dalam kondisi yang menekan kita, dalam saat-saat yang sulit, kita bisa keluar, kita masih bisa bersuka cita ketika kita masih bisa bersyukur. Saya tahu hari-hari ini kondisi semakin sulit, tetapi satu hal yang kita bisa lakukan di dalam Tuhan, bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang terbaik buat kita. Saya percaya ketika kita bersyukur, ada bahagia di dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita bisa menjalani hidup kita dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini kembali kita beribadah, kita bawa persembahan hati kita bawa sukacita kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan pada saat-saat sulit sekarang ini, ketika kami belum melihat campur tangan-Mu, kami percaya Engkau melihat kehidupan kami. Kami percaya Engkau melihat hati kami. Ketika kami belum mendapatkan apa yang kami inginkan saat ini, kami percaya Engkau siapkan yang lebih baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau bawa seluruh hati kami, jiwa kami, pikiran kami, kehidupan kami, segala milik kami Tuhan, di hadapan-Mu untuk kembali kami mencari Engkau. Kembali kami mencari damai sejati-Mu, kasih-Mu. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan, Engkau Tuhan yang layak disembah. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, dan menikmati Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, jiwa kami, pikiran kami, seluruh hidup kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita
kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih
besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020. Masih dalam tema yang sama, Keep the Maturation, mempertahankan kedewasaan. Dan ayat yang akan diambil hari ini adalah dari Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Namun sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk kami boleh hari ini beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan mampukan kami untuk dapat menyampaikan firman, juga mendengarkan firman, mencernanya dan mempraktekannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri juga kami kuat kuasa Roh Kudus supaya kami mampu melakukannya dengan sempurna sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan urapi kami yang berbicara dan yang mendengar supaya kami dapat dengan mudah Tuhan mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari sekalipun dalam keadaan sulit. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Judul renungan hari ini adalah Shaking Hands with God, berjabat tangan dengan Tuhan. Kita baca Yesaya 41 ayat 10 dan langsung Yesaya 41 ayat 13. Ini merupakan ayat yang serupa tapi tak sama. Saya anggap ini ayat yang kembar. Kita perhatikan bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada benang emas yang menghubungkan kedua ayat ini. Yang pertama adalah di ayat 41, di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Kata Tuhan, yang memegang ini tangan kanannya Tuhan. Nah, Yesaya 41 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu, yang dipegang tangan kananmu. Jadi tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan Anda. Bagaimana caranya ketika tangan kanan memegang tangan kanan? Kalau kita berjalan beriringan seperti dengan pasangan atau dengan anak atau dengan orang tua, biasanya tangan kanan dengan tangan kiri. Betul? Atau tangan kiri dengan tangan kanan. Tetapi kalau bagaimana tangan kanan dengan tangan kanan? Banyak sekali penafsiran di sini, tetapi saya melihat dengan jelas kapan saya
berpegangan tangan, tangan kanan saya memegang tangan kanan orang lain, yaitu ketika kami bersalaman. Ya, jadi dikatakan bahwa tangan kanan Tuhan menyalami tangan kanan kita. Bersalaman. Biasanya orang bersalaman karena bersepakat. Biasanya orang bersalaman atau saling menggenggam tangan kanan dalam rangka mau diangkat dari tempat yang lebih bawah, misalnya dari pinggir kolam renang, orangnya ada di dalam kolam renang, kita angkat ke atas orangnya, tangan kanan kita mengangkat tangan kanan dia sehingga dia bisa terangkat ke atas. Atau mungkin di pinggir tebing atau tempat yang menanjak, kita bantu dia supaya bisa terangkat ke atas. Nah, kemudian kedua dikatakan penekanannya di sini. Kalau tadi penekanan di tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Dengan Tuhan memegang tangan kanan kita, tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Artinya apa? Tuhan ingin agar kita pertama jangan takut. Dikatakan janganlah takut, janganlah bimbang. Bahkan di ayat 13 diulang sekali lagi, janganlah takut. Jadi tidak ada alasan untuk takut, sebab apa? Sebab tangan kanan kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Kita tidak usah takut kita ditinggalkan, kita tidak usah takut kita jatuh, tidak ada yang mengangkat. Tapi kita juga tidak takut melalui segalanya sendirian, karena apa? Sebab Tuhan memegang tangan kita. Tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Mengapa bukan tangan kiri memegang tangan kiri? Bisa saja, tetapi saya melihat bahwa tangan kanan biasanya ya lebih kuat karena lebih sering digunakan. Pertama, kedua adalah menandakan keseriusan yang mengangkat. Nah, jadi Anda tidak perlu takut, tidak perlu bimbang jika Tuhan memegang tangan kanan Anda. Jika Anda percaya hal ini. Takut beda dengan cemas. Kalau cemas itu biasanya monsternya belum datang. Anda boleh cemas. Tapi kalau takut, wajar kalau monsternya sudah di depan mata. Biasanya manusia kalau bertemu hal seperti itu, yang muncul bukan takut tapi adrenalin. Yang muncul adrenalin. Boleh tanya sama Pastor Yosi yang memberi saya kedua ayat ini. Beliau ahli biologi, tanyakan bagaimana adrenalin bisa muncul ketika orang mengalami tekanan. Nah, kita dituntut untuk tidak takut, tidak bimbang, sekali lagi tidak takut. 2 kali dikatakan tidak takut. Senin minggu lalu, jadi kantor saya itu dibagi 3 tempat. Ya, dalam satu kantor yang sama ada 3 ruangan. Ruangan yang depan isinya 2 orang wanita, staf wanita. Di atas itu ada 2 orang staf wanita di kantor saya sendiri, di ruang saya sendiri. Nah, dari petugas yang di depan itu ada yang muda dan yang tua lah, katakan begitu. Yang tua tiba-tiba hari itu tidak masuk dan beliau menelpon saya, bilang, "Pak, hari ini saya tidak masuk." Saya katakan, "Kenapa tidak masuk? Sakit?" "Bukan. Anak saya terdeteksi positif COVID-19. Dan saya beserta seisi keluarga saya yang lain akan swab test, uji usap ke lab." Saya katakan, "Baik, kalau begitu tidak usah masuk dulu selama 2 minggu. Nanti saya biasa bayar gajinya 60%, tetap saya bayar. Karena perintah tidak masuk dari saya, bukan dia yang memang absen." Kemudian dia mengiyakan dan dia di swab. Tapi rupanya dia dapat giliran swab itu hari Rabu, bukan hari Senin. Nah, dia di swab hari Rabu dan hasilnya akan muncul hari Sabtu. Anda bayangkan. Saya berpikir di sana, kalau anaknya terdeteksi COVID, mungkin terdeteksinya hari Senin itu mungkin atau hari Sabtunya. Berarti anak itu yang tinggal memang serumah dengan ibunya dan keluarganya yang lain, berarti sudah jadi inkubasi itu di dalam rumahnya. Bisa jadi semuanya pun positif. Tetap harus dites sih memang. Tapi kalau semuanya positif, katakanlah Senin itu si ibunya sudah positif dan masuk, atau mungkin Sabtunya sudah positif dan masuk satu ruangan dengan staf saya yang wanita yang muda. Berarti yang wanita ini, yang muda ini harus diswab. Dan saya hari Sabtu tuh ada masuk ke kantor itu, pinjam telepon. Karena saya telepon ke ruangan atas, ke ruangan belakang, saya telepon. Saya sedang di lapangan, jadi saya pakai telepon yang di bawah. Ada juga satu staf saya yang di atas juga suka turun, suka telepon juga ke ruangan saya pakai telepon yang di bawah. Jadi kemungkinan besar ada kemungkinan bahwa mereka akan terjangkiti juga. Jadi yang saya pikirkan adalah apa?
kelihatannya yang muda ini yang satu ruangan dengan dia harus di swab dulu. Itu keputusan hari Kamis, akhirnya saya swab. Dan saya pun saya swab. Kenapa? Karena saya merasa tiba-tiba memang kurang fit. Ya. Saya kurang fit, entah kenapa tuh. Entah itu karena terjangkit virus, atau entah juga karena penyakit psikosomatis, alias pikiran saja, sugesti. Atau kalau orang bilang corona-coronaan. Nah akhirnya kami di swab. Kalau ibu itu di swab itu Rabu munculnya Sabtu, saya pakai yang paket cuma 1 hari. Bayar agak mahal, pakai 1 hari, Kamis di swab, Jumat pagi sudah keluar hasilnya. Puji Tuhan hasilnya negatif, kami berdoa. Nah, dan kalau si ibu itu nanti masuk, ibu itu yang tua itu hasilnya negatif juga di Sabtu, tetap saya nggak akan boleh bekerja. Kenapa? Karena biarlah dia isolasi dulu di rumahnya selama 2 minggu. Biar dia menenangkan diri dulu, isolasi dulu supaya memang tidak menjadi carrier ya. Anda paham ya? Jadi kalau ibu itu positif, saya harus dicek. Tapi kalau ibu itu ternyata negatif, saya tetap harus dicek juga ya. Siapa tahu karena si ibu itu bisa jadi OTG, dia positif tapi tanpa gejala karena memang dia sehat-sehat saja hari Sabtu. Atau bisa jadi dia tidak OTG, tidak kena COVID, tapi dia jadi carrier karena di rumahnya ada yang COVID. Jadi saya pun harus dicek. Nah, kalau saya positif berarti ada langkah lanjutan. Keluarga saya pun harus di swab test. Keluarganya ibu yang muda itu pun harus di swab test. Bahkan yang staf yang di atas suka turun ke bawah harus di swab test. Juga keluarga masing-masing. Ini akan menimbulkan pengeluaran yang sangat besar di kantor maupun masing-masing pribadi. Jadi saya pakai langkah per langkah. Nah, kalau dan puji Tuhan si ibu itu hasilnya Sabtu negatif. Ya sekali lagi saya suruh dia istirahat sampai Senin depan baru boleh masuk. Nah, ketika saya menghadapi ujian ini, saya berpikir bahwa saya tidak perlu takut, saya tidak perlu bimbang, saya tidak perlu mendua hati. Kalau percaya Tuhan ya percaya Tuhan lah. Sebab kalau bimbang tuh kayak diombang-ambing, mendua hati dan saya nggak akan dapat apa-apa, ketenangan pun tidak dapat. Tapi saya minta hikmat, Tuhan tolong saya Tuhan, minta hikmat. Dan saya percaya pergi swab test, kemana swabnya, tiba-tiba di grup WhatsApp, grup angkatan alumni saya tuh ada muncul alamat tes yang bisa suatu hari, bahkan 8 jam dengan biaya yang baik. Itu semua saya rasa itu hikmat. Ketika kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan memberi dengan cepat dan gratis ya buat Anda dan saya. Tidak membangkit-bangkit, itu bahasan kita yang kemarin ya. Nah, jadi Anda tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, sekali lagi tidak perlu takut. Berikutnya, mengapa kita tidak perlu takut? Sebab yang dikatakan bahwa di ayat 41 ayat 10, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dikatakan lagi aku meneguhkan engkau. Dikatakan lagi aku menolong engkau. Dikatakan aku membawa kemenangan. Ayat 13-nya juga dikatakan akulah yang menolong engkau. Jadi kita tidak perlu takut. Sebab apa? Ada tetap damai sejahtera. Sukacita kita tidak diambil. Kenapa? Karena kebenaran itu kita pertahankan. Tidak bisa direbut musuh. Yaitu pertama apa? Kita yakin Tuhan menyertai kita. Tuhan meneguhkan kita di tengah jalan. Tuhan menolong kita ketika kita lemah. Dan Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Hasil yang baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong Anda dan saya. Ceritanya belum selesai. Ketika itu ada orang yang mendengar cerita tentang kejadian di kantor kami ini dari supir saya. Supir saya pun mendengar kabar anginnya saja, dia juga tidak tahu betulnya, dia berasumsi. Dan dia ditanya sama orang lain, si ibu yang tua itu kok nggak masuk? Iya sakit apa? Positif COVID katanya. Wah itu langsung gempar, orang-orang gempar. Anda tahu kalau di lingkungan saya itu bisa menjadi masalah besar kalau ada yang ketahuan COVID, makanya mungkin orang COVID sembunyi-sembunyi ya. Nah itu jadi masalah besar. Langsung kepanikan melanda. Ada sinyalemen yang ditujukan pada kami untuk segera swab semuanya. Anak-anak saya pun istri harus diswab katanya. Kemudian semua harus diswab pegawai kantor. Saya bilang nanti dulu. Kenapa? Karena positif.
Si ibu itu positif. Kata siapa? Kata supir Anda. Saya katakan, no, supir saya itu hanya dengar kabar burung. Tanya pada saya, jangan pada supir saya. Tanya pada saya. Saya yang tahu, saya yang terima teleponnya, saya yang tahu informasi betulnya. Dia hanya mendengar kabar burung saja. Akhirnya saya panggil supir saya. Benar kamu mengatakan seperti ini? Iya Pak. Kata siapa? Loh bukannya sakit, COVID? Bukan. Oh, dan dia berdalih, oh saya kan nggak tahu Pak. Kalau nggak tahu kenapa beri informasi yang salah pada orang lain? Orang lain jadi panik. Ya udah kalau gitu besok saya akan jelaskan. Nggak usah saya bilang, nggak usah. Terlambat sudah saya jelaskan. Sudah lain kali, jangan menyebarkan kabar hoax. Jangan menyebarkan kabar burung yang belum tahu kebenaran. Jadi Anda juga jangan suka forward berita-berita hoax yang nggak tahu kebenarannya. Siapa tahu itu memang terorisme atau sengaja orang untuk menebar teror. Anda sebarkan. Tepuk tangan mereka yang pertama kali membuat. Karena Anda menjadi agen-agen mereka yang tanpa dibayar. Dan Anda merasa penting nih, kepo. Penting harus menyampaikannya. No. Kemudian ada lagi sinyalemen kedua. Di mana saya katakan untuk apa yang Anda lakukan, saya jelaskan bahwa yang sakit itu anaknya dan dia sedang di swab beserta keluarganya. Ya oke, kalau nanti positif bagaimana? Langkah Anda apa? Saya katakan saya tidak menunggu hari Sabtu. Saya Kamis itu sudah saya swab dan saya tidak menunggu yang berhari-hari tesnya. Besoknya langsung keluar jam 8 pagi. Ini buktinya, sudah ada di WA saya. Kalau perlu saya WA-kan. Saya forward WA-nya. Ternyata kami negatif dan itu penting. Anda tahu apa yang pendapat yang ditujukan pada saya? Buang-buang uang, buang-buang waktu, ngapain? Kalau tunggu saja sampai hasilnya keluar, kan cuma beda 1 hari. Saya di satu pihak sudah tanya sama 3 orang, 4 orang, apakah saya harus melakukan swab atau tidak. Ada yang mengatakan, ya ada yang mengatakan menunggu saja, tapi kalau mau membeli ketenangan ya bayar saja, toh bagus juga. Kedua, ada kedua pendapat yang mengatakan bahwa, ini saya tanya sama petugas medis yang ada di labnya, apakah betul saya harus swab sekarang? Dia katakan betul sekali Pak, karena kalau Bapak nunggu positif, itu mungkin Bapak sudah menjangkiti yang lain. Atau kalau Bapak, pokoknya Bapak harus melakukan tindakan, ini namanya tindakan preventif Pak. Dimana siapa tahu ibu tadi itu bukan hanya, bisa jadi dia OTG dan dia positif, Bapak bisa positif. Tapi bukan, atau bisa jadi dia tuh tidak OTG, tapi dia carrier, membawa yang dari orang tanpa gejala, karena anaknya pun tanpa gejala. Dan membawa jadi carrier dari OTG, Anda pun bisa kena positif. Tapi kalau misalnya Anda negatif, ya mengucap syukur Pak. Baik kalau gitu, dan saya lakukan swab test. Dan itu dikatakan buang-buang uang, buang-buang waktu, ya sudah. Kadang yang namanya beriman pun mengandung resiko. Resiko pertama adalah dicemooh orang, disalahpahami. Ya sudahlah, yang namanya disalahpahami, Yesus pun disalahpahami. Siapa tokoh Alkitab tidak disalahpahami? Saya diam saja. Kemudian berikutnya dikatakan begini, yang penting kalau hasil swab tes ibu itu keluar negatif, berarti dia boleh kerja. Saya katakan iya saja. Kenapa? Karena kalau saya berdebat, satu, saya tahu di Alkitab dikatakan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, ya, tidak boleh berdebat. Kedua, saya berpikir kalau saya berdebat berarti saya mau berperang di level dia. Saya nggak mau, ya. Saya nggak mau. Kalau mau saya angkat kesadarannya ke level saya. Kalau tidak pun saya tidak mau berkelahi di kelas bawah. Saya nggak mau. Ya, nanti yang muncul emosi soalnya. Akal sehat, bukannya akal budi. Nah. Waktu itu saya katakan iya baik, terima kasih atas masukannya. Selesai sudah, tidak ada panjang lebar lagi. Dan Anda tahu, saya dalam hati katakan saya tidak akan memasukkan ibu itu kerja dulu. 6 hari saja nggak apa-apa. Toh ibu itu ada tidak ada juga kadang tidak terlalu riskan buat kantor saya. Masih bisa diwakilkan oleh staf yang lain kok pekerjaannya. Dan ibu itu bisa beristirahat dengan tenang. Dan dibayar pula kok. Hanya mungkin uang makannya saja, uang transport yang hilang. Toh karena memang dia tidak transport kemana-mana, dia tidak makan di kantor juga, di rumah. Tidak ada yang dirugikan sama sekali sebetulnya. Nah, hari Minggu saya bertemu dengan orang yang mempermasalahkan ini. Dan ternyata beliau berbaik-baik sama saya. Kelihatannya si sopir itu cerita lagi karena dia nggak mau bersalah kan, dia cerita
baru sadar. Mungkin dia juga sama tanya-tanya ke teman-temannya yang juga melek kesehatan dan dikatakan langkahnya sudah benar. Ya sudah, jadi masalah sudah selesai. Tapi kenapa saya cerita ini? Saya mau cerita bahwa itulah cerita saya. Bagaimana cara Tuhan menyertai saya di tengah kebimbangan yang menghadang saya. Masalah buat saya itu masalah. Ya, saya menunggu hasil swab saja sampai tidur itu tidak tenang. Bangun lagi tengah malam, tidur lagi, bangun lagi, sampai saya mimpi perang. Ya, mimpi perang. Saya percaya mungkin sedang melakukan peperangan rohani ya. Tapi itulah saya alami. Jadi kalau Anda misalnya datang ke sebuah persekutuan doa atau persekutuan komsel, kersel, atau misalnya full gospel atau apapun itu, Anda dimintai kesaksian, jangan gelengkan kepala. Apakah ada pengalaman bersama Tuhan selama 1 minggu terakhir ini? Anda jangan geleng kepala. Mengapa? Kenapa bisa tidak ada pengalaman bersama Tuhan? Jadi pengalaman bersama Tuhan itu bukan berarti kemenangan-kemenangan yang Anda ceritakan, belum tentu. Seperti saya ini waktu itu kemenangannya belum saya rasakan. Tetapi saya bisa menceritakan, waktu sebelum hasil tesnya keluar, saya sudah menceritakan bahwa saya percaya Tuhan menyertai saya. Saya bisa ceritakan begitu. Anda tahu, kalau misalnya Anda tidak menceritakan kesaksian, ya, ada jiwa yang tidak dimenangkan. Ya, di Wahyu 12 ayat 11 dikatakan bahwa jiwa-jiwa dimenangkan karena darah anak domba dan kesaksian Anda. Jadi Anda perlu memberi kesaksian. Tapi kalau Anda Anda merasa Anda tidak pernah punya kesaksian, berarti apa yang Anda lalui? Jangan-jangan, apakah memang Anda hidup terpisah dengan Tuhan? Tuhan sendiri, Anda sendiri? Tidak. Kalau Anda memang berserta dengan Tuhan, Tuhan dalam Anda dalam Dia, berarti ada yang terlewatkan. Berarti Anda tidak menyadari kehadirannya. Jangan-jangan Anda mendeteksi kehadirannya hanya ketika ada jalan keluar saja. Kalau tidak ada jalan keluar berarti Tuhan tidak menyertai. Come on. Angin juga, mungkin angin tidak akan terasa keberadaannya jika tidak menyentuh permukaan kulit kita, bukan? Tetapi pertanyaan saya, apakah Anda memperlakukan keluarga terdekat Anda seperti itu? Baru disapa, ketika Anda disapa baru Anda tahu bahwa mereka ada. Anda yang harus menyapa lebih dulu. Anda yang harus menyapa Tuhan setiap pagi. Tanya Tuhan apa yang akan kita alami hari ini. Acknowledge God. Ketika mengalami sesuatu, Tuhannya di sebelah mana? Tuhannya ada di mana? Ya, Tuhan menyertai Anda, bagaimana penyertaannya. Jadi sekalipun belum ada jalan keluarnya, ketika Anda mensaksikan bahwa Tuhan menyertai saya, orang-orang yang di luar sana, yang mungkin belum percaya Tuhan melihat Anda tuh orang yang waras. Berarti Anda sangat waras. Karena banyak hamba Tuhan, ya kalau di gereja ini saya nggak lihat seperti itu ya. Banyak hamba Tuhan yang kalau cerita tuh sukses story-nya saja. Apa bedanya seperti seminar motivasional? Tapi banyak hamba Tuhan yang benar, menurut Wagner, yaitu adalah yang menceritakan juga kegagalan-kegagalannya, di mana Tuhan bukan Tuhan yang berada di atas puncak saja, tapi dia juga mau berada di bawah lembah. Kalau Anda mengucapkan pengakuan iman rasuli, Anda katakan apa? Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari anak darah Maryam, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Berarti Tuhan bukan Tuhan yang adanya hanya di puncak kemuliaannya. Dia juga mau berada di bawah, di alam maut. Untuk apa dia ke sana? Untuk memenangkan Anda dan saya. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Anda tahu, berarti dia sudah di bawah, dia naik lagi ke atas. Hanya satu-satunya Tuhan, satu-satunya manusia bahkan yang pernah mati tapi bangkit lagi, Yesus namanya. Dia bukan Allah yang hanya di lembah, tapi dia ada di puncak untuk membawa Anda dari lembah ke puncak. Anda percaya hal itu? Kalau Anda percaya, pasti Anda bisa memberi kesaksian. Ya, teman saya Leo datang ke rumah dan kita sama-sama minum kopi tanpa gula, dan puji Tuhan, Leo menyaksikan lewat WA, bro, hari ini saya sudah minum kopi tanpa gula. Puji Tuhan. Ya, saya katakan padanya, satu orang bertobat, seluruh isi surga bergema. Satu lagi jiwa dimenangkan. Kesaksian itu kesaksian. So jadi, saudara,
ketika tangan Tuhan memegang tangan Anda, inilah yang dimaksud. Jadi Tuhan mungkin tidak pernah menjanjikan jalan akan selalu mulus di depan. Tetapi Dia menjanjikan akan selalu menyertai Anda. Dia tidak menjanjikan bahwa jalan di depan akan terang. Tapi ketika Dia sumber terang itu bersama dengan Anda, persis seperti lampu mobil yang nempel di bodi kendaraan. Dia kalau kita mau dari sini, dari Bandung ke Jakarta, ya itu sinarnya tidak sampai ke Jakarta, hanya mungkin 50 meter di depan. Tapi ketika Anda bergerak, ya 50 meter itu terus bersama dengan Anda. Sampai Jakarta sampai. Berarti apa? Jalan segelap apapun, Anda tidak perlu khawatir sebetulnya. Sebab Tuhan beserta Anda. Tuhan akan menerangi setiap langkah Anda dengan firman-Nya. Ada amin? Berikutnya saya ajari Anda matematika ya. Anda tambah 0, itu ya tetap Anda. Ya jelas dong, Anda tambah 0, ya Anda. Tapi kalau Anda ditambah Tuhan yang luar biasa, menjadi Anda yang luar biasa. See? Ya kelihatan dari mulutnya nanti Anda nggak lagi suka murmuring, berkeluh kesah, ngomel-ngomel, marah-marah. Terus mulut ini bukannya mengucapkan firman yang menguatkan iman, malah ngomong sesuatu yang merontokkan iman. Karena iman tuh muncul dari pendengaran, tapi iman rontok dari pendengaran juga. Hati-hati. Kadang bukan ucapan orang, tapi ucapan Anda sendiri yang merontokkan iman Anda. Hati-hati. Ya, berhenti mengucapkan hal yang tidak berguna. Diam saja lebih baik daripada tidak bisa mengatakan firman, diam saja. Kalau sudah berhasil diam, ucapkan firman. Tuhan ajar saya diam tahun 2006, saya diam, saya nggak ngomong apa-apa. Saya bertobat. Setelah 2006 ke sini saya mulai mengatakan firman dan saya dipercaya lebih banyak. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Tuhan mengulurkan tangannya pada Anda, terlepas dari Anda tahu Anda akan selamat atau tidak, ya banyak orang harusnya sih sadar kalau Tuhan yang mengeluarkan tangan, Dia pasti menolong Anda, pasti selamat. Tapi banyak juga orang yang sudah dipegang Tuhan, dia nggak yakin ini selamat nggak. Tapi setidaknya kan sudah ada yang megang dan megang Tuhan juga. Kalau Anda nggak percaya kalau Dia pernah mati buat Anda. Seseorang pernah berjalan di hutan, di tengah gelap gulita, tiba dia terperosok ke jurang, terperosok, tapi dia sempat memegang satu dahan akar pohon. Tapi si akar pohon itu mulai bergemeretak, udah mau patah nih, dan dia teriak, tolong, siapapun yang di atas sana tolong saya, tolong, di tengah gelap gulita, tolong, siapapun, dia teriak-teriak selama beberapa puluh menit. Tiba-tiba ada suatu suara, aku Tuhan, aku mau menolongmu. Langsung dia bilang, oh oke, tolong saya Tuhan, tolong saya. Oke, sekarang lepaskan peganganmu. Langsung orang itu berkata apa? Tolong, ada yang lain gak ya? Ada yang lain gak? Come on. Mulai hari ini Anda harus mengubah cara berpikir Anda. Metanoia. Metanoia itu jalan kena tembok, oh tembok salah ya, balik lagi 180 derajat. Ayo berpikir, ayo ganti cara berpikir kita, ganti kantung anggur lamanya dengan kantung anggur yang baru. Sebab anggur yang baru mau masuk. Sebab kalau anggur yang baru mau masuk, kantongnya sudah habis memuai, daya titik muainya sudah lewat karena sudah berfermentasi si anggurnya di dalamnya. Anda isi anggur lagi yang baru bisa bocor. Bukan tujuan Tuhan untuk membuat Anda bocor atau jadi celaka, bukan. Tuhan ingin menolong Anda. Jika Anda ingin ditolong, ganti cara berpikirnya. Mulai sekarang, mari kita mengucap syukur. Dan setelah mengucap syukur, Anda katakan, iya Tuhan, silakan tolonglah aku Tuhan. Kadang orang tuh gengsinya setengah mati, mau ditolong Tuhan aja gengsinya luar biasa. Saudara, mari kita menjadi orang-orang dewasa. Let's keep this maturity. Mari kita jaga, pertahankan kedewasaan ini. Dengan cara apa? Cara berpikir dewasa. Tinggalkan cara berkata-kata, bersikap, bertingkah laku, bertindak seperti anak-anak. Tinggalkan. Jadilah orang dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu takkan sia-sia. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nikmatilah sepanjang hari ini dalam kasih karunia Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab